Pada hari ini saya akan bahas tentang matematika rezeki. Ini sangat menarik, simak videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu suka video tentang pengembangan diri dan bikin dirimu lebih naik level, kamu cocok masuk channel ini karena kita ada ratusan video yang saya hadirkan mengenai pengalaman saya pribadi maupun pengalaman banyak orang sukses lainnya. Kalau kamu suka, bisa subscribe dan nyalain lonceng. Dan saya ingin teman-teman tuliskan doa terbaik di komentar agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Fine, menarik sekali. Hari ini bahasannya adalah matematika rezeki yang enggak logika gitu ya, karena memang kadang rezeki itu nggak bisa dipikir pakai logika. Saya akan bahas sebuah fenomena-fenomena unik yang bisa buat Anda itu sadar bahwa rezeki itu nggak ngotak gitu ya, nggak bisa dilogika secara nyata. Banyak orang itu di dunia ini tuh mengeluh, apalagi tentang penghasilannya. Saya kerja keras dari pagi sampai malam, kerja keras luar biasa, tetapi kenapa penghasilan saya kok cuma gini-gini doang, nggak naik-naik, bahkan malah merosot gitu ya. Padahal secara fisik kita itu kan tambah tua, tentu saja fisik kita semakin melemah, tapi penghasilannya kok gitu-gitu terus. Dan akhirnya orang tersebut mengeluh, down, dan akhirnya putus asa. Baik, kenapa seperti itu? Ya, karena sebenarnya dia tidak paham, menurut saya, dia tidak terlalu paham tentang matematika rezeki. Kalau Anda mengetahui tentang matematika ini, insya Allah, hidup Anda akan berubah. Bismillah. Ada beberapa hal yang ada di dunia ini, yang itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ajal. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Yang kedua adalah jodoh. Kita tidak tahu nanti siapa yang berjodoh sama kita. Yang ketiga adalah rezeki dan hal-hal lainnya yang itu memang hak prerogatifnya Allah. Jadi itu haknya Allah. Nah, ketika Anda paham matematika rezeki ini, kita harus paham dulu nih, siapa sebenarnya yang memberikan rezeki itu dan bagaimana rezeki itu bisa datang pada kita. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Jadi kalau Anda dapat uang, Anda dapat rezeki, misalkan dari tetangga, dari bos, dari teman Anda dan sebagainya, sebenarnya itu hanyalah tangan perantara yang menjodohkan, yang membuat itu akhirnya terjadi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali orang yang mengejar rezeki. Yang saya bahas di sini adalah bentuknya uang atau harta. Mereka mengejar rezeki tersebut, kejar terus, kerja terus luar biasa, forsir terus dan sebagainya, tetapi hasilnya kok gitu-gitu doang, tidak seperti mungkin yang dia harapkan. Ada yang sesuai, ada yang kurang sesuai. Kenapa? Ya karena itu tadi, konsepnya adalah rezeki itu rahasianya Allah. Kita tuh tidak pernah tahu berapa jatah yang akan diberikan kepada kita. Contoh, misalkan Anda yang nonton channel ini, yang nonton video ini, Anda ditakdirkan Allah seumur hidup Anda, misalkan Anda punya rezeki 100 miliar. Kira-kira kalau memang itu sudah rezeki Anda, kira-kira akan diberikan apa enggak sama Allah? Diberikan dong, karena memang rezeki Anda sudah takarannya 100 miliar. Kalau rezeki Anda takarannya 1 triliun, tetap akan diberikan sama Allah karena itu jatah Anda. Jadi tiap-tiap orang itu sebenarnya punya jatah. Ini dulu nih mindset yang pertama, setiap orang punya jatah. Oleh karena itu ketika kita lihat fenomena orang jualan di pasar ya, jualan di pasar itu kan ada banyak nih orang jualan dengan produk yang sama. Tetapi ada yang ini laku, yang ini kurang laku dan sebagainya, tapi tetap laku aja. Dan mereka terus besok jualan lagi, besok jualan lagi. Kenapa? Karena rezeki ada jatahnya masing-masing. Paham ya? Jadi ini mindset yang pertama, rezeki itu ada takarannya, ada jatahnya masing-masing. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi.
Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung hubunginya di deskripsi bisnis anti gagal dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Dengan Anda mengetahui sebuah konsep itu, maka tidak ada yang namanya itu mengeluh. Ketika Anda misalkan lagi menjalankan bisnis, terus misalkan nggak jadi laku propertinya atau nggak jadi deal dengan klien, ya sudah, berarti itu belum rezeki Anda. Siapa tahu itu memang jatahnya orang lain. Ya, karena sudah menjadikan itu jatahnya orang lain sama Allah, ya sudah, itu berarti bukan bagianmu bro, bukan bagian Anda Bapak Ibu. Terus mana rezeki kita? Ya sabar, menunggu partner selanjutnya, menunggu klien selanjutnya. Jadi nggak ada yang namanya mengeluh. Makanya kalau saya bilang, orang itu kalau mengeluh mengenai rezekinya, berarti dia tidak paham matematika ini, bahwa Allah itu sudah memberikan takaran kuenya masing-masing untuk kita. Oke, paham ya? Jadi nggak usah mengeluh lagi tentang penghasilan. Kenapa? Itu belum rezeki kita, belum rezeki kita kalau memang belum masuk ke kita. Kalau sudah masuk, ya itu adalah rezeki kita. Oke? Saya akan sharing bagaimana caranya mempercepat. Ya, misalkan tadi takaran rezeki kita, misalkan seumur hidup, misalkan 1 triliun nih dijatah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita ingin mempercepatnya nih, agar segera masuk ke saldo rekening kita, agar segera masuk ke dalam diri kita. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, kerja keras. Ya, karena Allah tidak mewajibkan kita sukses, tapi Allah mewajibkan kita untuk moving, untuk bergerak. Nah, bergerak ini ya sama dengan yang namanya pemantasan diri. Bagaimana kita meningkatkan takaran rezeki kita? Nah, Mas, takaran rezeki bisa naik ya? Bisa. Takaran rezeki ini itu kan masih rahasia. Allah yang memegang erat-erat rahasia tersebut. Kita tidak tahu batasan plafon atau takaran rezeki kita itu berapa. Yaitu dengan memantaskan diri, dengan bekerja keras memantaskan diri. Oke? Kalau Anda misalkan buka bengkel, Anda harus mencari tahu nih, bagaimana caranya agar bengkel saya ini lebih laris lagi. Anda belajar tentang hal-hal baru, teknik-teknik baru, Anda melakukan sebuah inovasi-inovasi baru yang tidak ada mungkin di bengkel lain. Mungkin Anda punya pelayanan antar jemput, ya, motor yang rusak atau mobil yang rusak, Anda bisa pick up ke rumahnya, atau Anda bisa memberikan garansi yang lebih besar daripada yang lebih panjang daripada pesaing Anda, seperti itu. Itu adalah salah satu usaha. Usaha apa sih, Mas? Usaha untuk mempercepat takaran rezeki itu diberikan sama Anda. Ya, dipercepat lagi nih. Kita percepat lagi takaran rezekinya biar nyampe ke kita. Yang kedua, juga memperbesar juga plafon atau takaran rezeki kita. Ya, oke. Jadi yang tahu batasnya berapa jumlah uang yang akan nanti rezeki kita, ya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu teman-teman, ya mohon maaf nih, kalau orang itu tidak berusaha memperbesar plafonnya, tidak berusaha memperbesar takarannya, maka ya dia akan gitu-gitu doang. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar, dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Banyak orang puas sudah dengan penghasilan hari ini. Puas, mereka tidak mau belajar ya, tidur-tiduran aja dan sebagainya, nggak mau mencoba sesuatu hal yang baru, tidak berani. Padahal ya kita tahu nih, misalkan sunnahnya Rasulullah adalah dagang, tapi dia nggak berani-berani banget dagang, padahal sunnah Rasul dagang. Yang memperbesar 9 pintu rezeki juga dagang gitu, tapi dia nggak pernah mau nih, nggak berani mau bisnis maupun nggak takut. Nggak, otomatis plafon yang harusnya ini ditinggikan sama Allah ya segitu-gitu doang akhirnya dapatnya. Paham ya? Nah, ini dua hal yang Anda perlu pahami. Yang pertama adalah bagaimana takaran rezeki itu disetting oleh Allah, dan ternyata takaran rezeki ini juga bisa diturunkan sama Allah dan bisa dinaikkan sama Allah, tergantung kepantasan hambanya. Oke, jadi stop ya, nggak usah mengeluh penghasilan saya sekian dan sebagainya, nggak usah mengeluh.
Ya, terus lakukan pertinggian plafon atau takaran rezeki Anda dengan mencoba hal yang baru, eksperimen hal yang baru, berteman dengan orang yang baru, gali ilmu terus dan sebagainya. Nah, itulah kenapa kok ada orang yang rezekinya cuma gitu-gitu doang. Ya karena plafonnya sama Allah disetting gitu-gitu doang. Karena kamu pun juga tidak mau berubah. Bukankah Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya? Allah tidak akan merubah nasib hidupmu sebelum kamu itu mulai untuk pengen merubah hidup. Plafonmu juga akan segitu-gitu doang rezekinya karena kamu tidak mulai melakukan perubahan dalam kehidupanmu. Ya, ini sebagai pengingat terutama untuk diri saya sendiri dan pengingat untuk teman-teman, jangan pernah ragu jangan pernah susah, jangan pernah sedih ketika pelangganmu misalkan diambil oleh orang. Ya belum tentu, bisa jadi itu masa berlaku rezekimu untuk orang itu sudah habis gitu ya. Bisa jadi nanti Allah akan datangkan pelanggan yang baru dan sebagainya. Nggak usah ngeluh deh, oke? Tidak usah mengeluh, tidak usah sambat dan sebagainya. Insya Allah takaran rezeki Anda sudah disetting oleh Allah dan yakinlah rencana Allah yang terbaik. Tugas kita tuh hanya usaha, doa, sholat, udah gitu aja kita. Kalaupun terjadi kegagalan, belum rezeki, bisa jadi itu rezekinya orang lain. Fine, sesimpel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.